Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Abbasiyah versus Mongol. Pengepungan Baghdad, yang terjadi pada 1258, adalah sebuah invasi, pengepungan, dan penghancuran kota Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah ketika itu dan ibu kota Irak modern, oleh pasukan Ilkhanate Mongol bersama pasukan sekutu-sekutu mereka di bawah pimpinan Hulagu Khan. Tujuan utama ekspedisi Hulagu ke Timur Tengah adalah untuk mendirikan imperial kokoh yang mengendalikan daerah ini dan memperluas kekaisaran namun tidak secara langsung menggulingkan Abbasiyah yang sebelumnya telah tunduk kepada mereka. Jika Khalifah Abbasiyah hanya menolak menyerah dan mengirimkan pasukan, Hagan menyuruh saudaranya, Hulagu, untuk menghancurkannya. Setelah invasi dan penghancuran ini, kota Baghdad berada dalam keadaan hancur total. Perkiraan jumlah penduduk yang dibantai selama invasi bervariasi menurut beberapa pendapat dari 100.000 sampai 1 juta orang. Kota itu dihancurkan dan dibakar. Bahkan perpustakaan-perpustakaan di Baghdad, termasuk Bait al-Hikmah, tidak luput dari serangan pasukan Ilkhanate, yang menghancurkan perpustakaan-perpustakaan dan membuang buku-bukunya yang berharga ke Sungai Tigris. Akibat dari penghancuran ini, kota Baghdad menjadi reruntuhan dan penduduknya menjadi tersisa sedikit selama beberapa abad, dan peristiwa ini banyak disebut sebagai akhir zaman kejayaan Islam. Sebelum melaksanakan pengepungan terhadap Baghdad, Hulagu Khan dengan mudahnya menghancurkan Lurs, Khwarizmshah dan Bukhara. Sebagai tanggapan atas invasi Mongol, Mahaguru Hashashin di Alamut, Imam Ala al-Din Muhammad, mengirim prajuritnya untuk membunuh Mongke Khan dan Kitbuka Namaun, kedua usaha gagal. Hulagu Khan dan ratusan ribu pasukan Mongol kemudian memulai penyerangan terhadap pegunungan di dekat Alamut. Setelah menangkap lusinan benteng pengalih perhatian, pasukan Mongol akhirnya menggempur Alamaut dan membunuh Imam Rukn al-Din Hursyah. Hulagu Khan dan pasukannya kini tak lagi terancam dan mereka pun memulai serangannya ke Baghdad. Mongke Khan memerintahkan saudaranya untuk mengampuni Khalifah jika dia menyerah kepada kekuasaan Han Mongol. Ketika mendekati Baghdad, Hulagu menuntut supaya kota itu menyerah. Sang Khalifah, Al-Mustasim, menolak. Dalam banyak sumber, Al-Mustasim sebenarnya tidak bersiap untuk diserang, dia tidak mengumpulkan pasukan dan tidak memperkuat tembok kota. Dia hanya tidak mau menyerahkan kota Baghdad kepada orang barbar kafir, Mongol, dan dia percaya bahwa jikapun dia menyerah, pasukan Mongol itu akan tetap membantai penduduk kota. Begitu mendengar penolakan Khalifah, Hulagu sangat marah dan bersumpah bahwa kota itu akan dihancurkan. Hulagu menempatkan pasukannya di kedua sisi Sungai Tigris, membagi mereka untuk membentuk manuver penjepit di sekitar kota. Pasukan Khalifah memukul mundur serangan pertama dari pasukan Mongol yang menghantam pasukan utama dan menyerang dari barat, tetapi mereka dikalahkan pada pertempuran berikutnya. Baiju menghancurkan beberapa tanggul dan membanjiri tanah di belakang pasukan Khalifah, mengepung mereka. Akhirnya banyak pasukan Khalifah yang dibantai dan ditenggelamkan. Pasukan utama Mongol tiba dan kemudian mengepung kota mulai dari 29 Januari, membangun palisade dan parit, dan mengerahkan mesin kepung dan katapel tempur. Pertempuran ini cukup mudah bagi pasukan Mongol. Pada tanggal 5 Februari pasukan Mongol berhasil menembus tembok pertahanan. Al-Mustasim dipaksa untuk berunding tapi dia tidak mau. Lukisan Persia abad 14, menggambarkan pasukan Hulagu dengan penerangkat pengepungannya mengepung kota Baghdad. Pada tanggal 10 Februari, Baghdad menyerah. Pasukan Mongol menyerbu ke dalam kota pada tanggal 13 Februari dan dimulailah 1 minggu pembantaian dan penghancuran. Banyak sumber sejarah yang mengisahkan kekejaman pasukan Mongol. Perpustakaan Agung Baghdad, yang menyimpan banyak sekali dokumen sejarah dan buku yang sangat berharga dalam berbagai bidang mulai dari pengobatan sampai astronomi, dihancurkan. Orang-orang yang selamat melaporkan bahwa air Sungai Tigris menjadi hitam akibat tinta dari banyak sekali buku yang dibuang ke sungai itu dan juga menjadi merah akibat darah dari para ilmuwan dan filsuf yang dibunuh di sana. Para penduduk berusaha kabur namun mereka dicegat oleh pasukan Mongol dan dibantai. Martin Siker menyebutkan bahwa hampir 90.000 orang mungkin dibantai. Beberapa perkiraan lainnya jauh lebih tinggi. Wasaf mengklaim bahwa korban jiwa mencapai beberapa ratusan ribu. Ian Frazier dari The New Yorker mengatakan bahwa perkiraan korban jiwa bervariasi dari 200.000 hingga 1 juta orang. Pasukan Mongol menjerah dan kemudian menghancurkan masjid, istana, perpustakaan, dan rumah sakit. Bangunan-bangunan besar yang merupakan hasil karya beberapa generasi dibakar sampai habis.
Khalifah dipaksa menonton ketika penduduknya dibantai dan harta bendanya dirampas. Menurut sebagian besar sumber, Khalifah dibunuh dengan cara diinjak-injak oleh kuda. Pasukan Mongol menggulung Khalifah dalam sebuah karpet, dan mereka lalu menunggang kuda di atas badannya, karena mereka percaya bahwa bumi akan marah jika ada darah penguasa yang ditumpahkan. Semua putranya dibunuh kecuali satu orang, yang kemudian dikirim ke Mongolia. Di sana para seajarawan Mongolia melaporkan bahwa dia menikah dan memiliki anak, tetapi dia tidak terlibat apa-apa lagi dalam perkembangan Islam. Hulagu harus memindahkan perkemahannya keluar dari kota akibat bau busuk yang sangat menyengat di dalam kota. Jumlah penduduk Baghdad jauh berkurang dan kota itu menjadi reruntuhan selama beberapa abad berikutnya dan hanya secara perlahan pulih dan memperoleh sedikit dari kejayaan lamanya. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.